akhir zaman itu bisa jadi ya kapan aja, termasuk hari ini. Kan kita juga nggak tahu besok tuh terjadi apa. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita nggak tahu 1 jam ke depan apa yang terjadi. Nah, ketika bicara tentang gereja akhir zaman dalam konteks waktu, ya bisa jadi hari ini. Tapi bisa jadi juga 5 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Nah, persoalannya adalah bagaimana gereja bersikap di akhir zaman sesuai dengan konteks di mana gereja itu berada. Jadi menurut aku, ya kalau dari rentang waktu, kapan aja sih bisa bicara tentang akhir zaman. Hari ini pun kita bisa bicara tentang gereja akhir zaman. Karena sudah ada warning yang memang diingatkan kepada kita bahwa kita harus siap-siap untuk menghadapi akhir zaman itu. Tuhan Yesus bilang, aku tidak tahu kecuali Bapa. Artinya ya itu bisa terjadi kapan aja. Kalau Yohanes bicara segera dalam konteks 2000 tahun yang lalu, kan Tuhan juga bilang 1 harinya Tuhan 1000 tahunnya kita. Jadi ya bicara gereja akhir zaman bisa hari ini, tapi bisa juga di waktu yang akan datang. Nobody knows, tapi pasti. Kalau pengajaran sesat dari zaman dulu juga sudah ada ajaran sesat. Itu kita kembali kepada firman Tuhan ya, bahwa di dalam Alkitab pun sudah berbicara tentang ajaran-ajaran sesat. Paulus mengingatkan jemaat-jemaat yang dia layani karena pengajaran yang sesat. Nah, oleh karena itu ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran sesat, ya bagaimana gereja meletakkan fondasi yang kuat supaya iman umatnya tidak mudah digiring, dibawa kepada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menurut aku harus memberikan fondasi yang kuat, khususnya mulai dari anak-anak. Kalau boleh tahu, kenapa mau harus belajar dengan anak itu? Karena anak-anak itu mudah menerima segala sesuatu, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang berat seperti pikiran kita. Dia belum mikirin susahnya hidup tuh seperti apa. Dia belum mikir bahwa beli kue sifon ini dia harus kerja dulu untuk dapat duit baru bisa menikmati gitu. Anak-anak itu masih bisa, pokoknya yang dia tahu adalah sesuatu yang baru itu bisa mendorong dia, mengarahkan dia untuk menjadi pribadi yang seperti apa. Memang nggak bisa sepenuhnya menjadi tugas gereja. Keluarga itu adalah gereja kecil. Harus berani untuk menyatakan kebenaran bahwa sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan harus berani dikatakan sebagai sesuatu yang salah. Selain gereja meletakkan
fondasi yang kuat, tapi gereja juga harus berani menyatakan kebenaran. Yang ketiga, gereja harus memberikan informasi kepada jemaat tentang rambu-rambu yang harus mereka pegang dalam perjalanan kehidupan mereka. Dan menurut aku rambu-rambu itu adalah firman Tuhan. Kita akan menjadi tahu apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan kalau kita punya relasi yang kuat dengan Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Tentang sekularisme dan bagaimana gereja menyikapinya antara negara dan agama, itu sebenarnya seharusnya tidak dipisahkan. Kalau kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, melihat negara ini sebagai rumah kita, sebagai tempat kita bertumbuh dan tempat kita hidup bersama. Bicara tentang sekularisme, jangan dilihat sebagai sesuatu yang salah atau sesuatu yang harus kita hindari, tetapi ya kita yang harus tahu posisi kita bagaimana. Ketika kita ada di tengah dunia ini, kita diharuskan menjadi terang dan terang, bukan mengeksklusifkan diri, apalagi di tengah kehidupan bermasyarakat yang kita seringkali dianggap sebagai dunia. Dari kedua pandangan yang disampaikan oleh Pendeta Vera dan Pendeta Filipus, terlihat bahwa keduanya memiliki kesamaan dasar dalam memahami gereja sebagai persekutuan orang percaya dan bukan sekedar bangunan fisik. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Protestan Reform Injili yang menegaskan bahwa gereja adalah umat pilihan Allah yang hidup di dalam Kristus dan dipanggil untuk memuliakannya. Selain itu, kedua pendeta juga menekankan bahwa akhir zaman bukan untuk ditakuti atau dipastikan waktunya, melainkan untuk direspons dengan kesiapan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Namun dari perspektif Reform sendiri, terdapat penekanan yang lebih kuat pada kedaulatan Allah dalam seluruh sejarah, termasuk dalam penggenapan akhir zaman. Akhir zaman sendiri dipahami sebagai bagian dari rencana kekal Allah yang pasti digenapi sesuai kehendaknya, sehingga respon utama orang percaya adalah hidup dalam ketaatan, kesetiaan, dan kesungguhan dalam iman berdasarkan otoritas Alkitab, atau yang biasa disebut dengan sola scriptura. Dalam menyikapi ajaran sesat, keduanya pandangan sudah menekankan pentingnya kembali kepada firman Tuhan. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip yang kita anut Gereja Reform, yang menegaskan bahwa Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran. Namun dalam pendekatan Reform, pengajaran firman tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga harus mendalam secara teologi sistematis dan bertanggung jawab, sehingga jemaat tidak hanya tahu tetapi juga mengerti iman mereka dengan benar. Terkait Matius 24, kedua pendeta sebelumnya, narasumber kami melihat peran gereja sebagai pembimbing dan penguat iman di tengah tantangan akhir zaman. Dalam pandangan Reform sendiri,
Hal ini dipertegas dengan panggilan gereja untuk memberitakan Injil secara setia dan murni, serta memuridkan jemaat agar hidup di bawah otoritas Kristus. Gereja tidak hanya menjaga iman jemaat, tetapi juga menjalankan amanat agung sebagai bagian dari rencana Allah sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dalam membimbing generasi muda, kedua pandangan menekankan pentingnya pembentukan iman dan karakter. Dari perspektif kita, Reform, hal ini sangat penting dan perlu dilakukan melalui pengajaran firman yang konsisten, teladan hidup, serta pemuridan yang berpusat pada Injil. Generasi muda yang tidak hanya diajak untuk tidak ikut dunia, tetapi juga diperlengkapi untuk memahami iman secara rasional, alkitabiah, dan kontekstual, sehingga mereka mampu hidup sebagai terang dan garam dunia tengah arus sekularisme. Secara keseluruhan, kedua pandangan tersebut yang dibawakan oleh narasumber kita memiliki dasar yang sama dalam iman Kristen, namun dalam perspektif kita sendiri, Reform, terdapat penekanan yang lebih mendalam pada kedaulatan Allah, otoritas firman Tuhan, dan pentingnya pengajaran teologi yang sehat sebagai dasar kehidupan iman di tengah akhir zaman. Sekian dari kami, kelompok 31. Kami sudah menjelaskan dari berbagai sumber. Kami temukan bahwa walau kita berbeda denominasi, ada beberapa dari kita itu memiliki kesamaan, yaitu berpusat pada firman Tuhan.